Salam jumpa dengan saya Admin A di channel Darah Biru Raja-Raja. Di video kali ini akan dibahas silsilah dan biografi Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kiai Haji Ma'ruf Amin merupakan sosok luar biasa di balik pertumbuhan ekonomi Islam pada periode 5 tahun ke belakang. Perjalanannya tidak hanya berfokus pada institusi keislaman saja, melainkan turut menyebarkan nilai-nilai Islam melalui dunia politik, dimulai mengemban amanah di tingkat legislatif hingga mampu menjadi sosok nomor 2 di Indonesia sejak tahun 2019. Saat ini, beliau aktif menyuarakan ekonomi Islam di Indonesia melalui agenda-agenda edukasi, sosialisasi, bahkan menjadi dewan penasehat di beberapa organisasi. Selain sebagai ulama, beliau juga merupakan seorang politisi yang pernah menjabat sebagai anggota MPR dan DPR mewakili Partai Kebangkitan Bangsa. Kiai Haji Ma'ruf Amin lahir pada tanggal 11 Maret tahun 1943 yang bertepatan pada tanggal 4 Rabiul Awal tahun 1362 Hijriah di Desa Kresek, sebuah desa yang menjadi ibu kota Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, Banten, dekat Sungai Situdian. Ia merupakan anak sematawayang dari pasangan Kiai Haji Muhammad Amin dan Hajah Maimunah. Ma'ruf Amin, begitulah nama lengkapnya yang dikenal dan diketahui khalayak umum. Namun ternyata nama panjang Kiai Ma'ruf Amin bukanlah Ma'ruf Amin, tetapi Ma'ruf Al-Qarqi. Nama tersebut adalah nama yang dipersiapkan sang ayah Kiai Haji Muhammad Amin ketika Ma'ruf lahir. Kiai Haji Muhammad Amin memberi nama anaknya Ma'ruf Al-Qarqi bukan tanpa sebab. Dengan pemberian nama tersebut, Kiai Amin berharap bahwa suatu saat nanti anaknya bisa menjadi ahli agama seperti Abu Mahfuz Ma'ruf bin Firuz Al-Qarqi atau Ma'ruf Al-Qarqi. Perlu diketahui, Ma'ruf Al-Qarqi adalah seorang ahli sufi dari Persia. Ia besar di Baghdad pada masa Khalifah Harun al-Rasyid. Sejak kecil, ia belajar kepada ulama-ulama Irak, hingga akhirnya ia berhasil menjadi ahli agama terkemuka di Irak. Namun demikian, nama Al-Qarqi pada Kiai Ma'ruf yang diberikan ayahnya itu tidak bertahan. Nama Al-Qarqi juga tidak tercatat pada dokumen-dokumen legal Kiai Ma'ruf. Pada tahun-tahun berikutnya, nama yang dipakai adalah nama ayahnya Amin, sehingga namanya menjadi Ma'ruf Amin, bukan Ma'ruf Al-Qarqi lagi. Silsilah dari garis ayah. Dari jalur ayah, silsilah Banten, Kiai Ma'ruf tersambung kepada Sultan Maulana Hasanuddin bin Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Silsilah lengkapnya adalah sebagai berikut. Kiai Haji Ma'ruf Amin adalah putra dari Kiai Haji Muhammad Amin. Kiai Haji Muhammad Amin adalah putra dari Kiai Abdullah. Kiai Abdullah adalah putra dari Nyai Kati. Nyai Kati adalah putri dari Nyai Kanisa. Nyai Kanisa adalah putri dari Syekh Alim. Syekh Alim adalah putra dari Syekh Abdullah. Syekh Abdullah adalah putra dari Syekh Ibrahim. Syekh Ibrahim adalah putra dari Syekh Hasan Basri Cakung. Syekh Hasan Basri Cakung adalah putra dari Raden Mahmud. Raden Mahmud adalah putra dari Raden Saleh atau Pangeran Arya Banten yang adalah saudara dari Sultan Abul Ma'ali Ahmad. Raden Saleh adalah putra dari Sultan Abdul Mufakir Mahmud Abdul Qadir yang menjadi Sultan Banten keempat. Sultan Abdul Mufakir Mahmud Abdul Qadir adalah putra dari Sultan Maulana Muhammad Nasruddin yang menjadi Sultan Banten ketiga. Sultan Maulana Muhammad Nasruddin adalah putra dari Sultan Maulana Yusuf yang menjadi Sultan Banten kedua. Sultan Maulana Yusuf adalah putra dari Sultan Maulana Hasanuddin Banten
yang menjadi Sultan Banten ke-1 atau pendiri Kesultanan Banten. Sultan Maulana Hasanuddin Banten adalah putra dari Syekh Syarif Hidayatullah, yaitu salah satu wali Songo yang bernama Sunan Gunung Jati Cirebon. Ada dua hal menarik yang membuat garis keturunan ayah Kiai Haji Ma'ruf Amin ini sangat disegani di kalangan warga Nahdliyin NU dan masyarakat Banten. Jalur utama besar yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani adalah kakek buyut Kiai Haji Ma'ruf Amin yang bernama Kiai Muhammad Ali, merupakan saudara kandung dari Syekh Nawawi Al-Bantani, salah satu ulama Indonesia paling berpengaruh di dunia Islam yang menjadi imam Masjidil Haram. Berarti Syekh Nawawi Al-Bantani adalah kakek buyut paman Kiai Haji Ma'ruf Amin. Jalur Kesultanan dan Wali Songo. Melalui silsilah di atas, terlihat jelas bahwa dari garis ayah, darah beliau tersambung langsung ke keluarga Kesultanan Banten hingga ke atasnya lagi, yaitu Sunan Gunung Jati Cirebon yang silsilahnya berlanjut hingga ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ringkasnya, Kiai Haji Ma'ruf Amin adalah keturunan tidak langsung atau cicit keponakan dari Syekh Nawawi Al-Bantani sekaligus keturunan ke-12 dari Sultan Maulana Hasanuddin, pendiri Kesultanan Banten. Pendidikan di masa kecilnya di Desa Kresek, Tangerang, Ma'ruf Amin sekolah di SD pada pagi hari, sedangkan di waktu sorenya mengaji ke Madrasah Ibtidaiyah. Semasa pendidikan dasar, Ma'ruf Amin juga sempat mondok selama 6 bulan di pesantren Citangkil, Cilegon, Banten. Pesantren yang didirikan oleh Kiai Haji Syam'un Alwiyah tahun 1894 sampai 1949 menjadi pesantren generasi pertama yang alumnusnya banyak melanjutkan pendidikan ke Al-Azhar Mesir. Salah satunya adalah Profesor Dr. Kiai Haji Wahab Afif, mantan Ketua MUI Banten tahun 2001 sampai 2011 sekaligus mantan Dekan Fakultas Syariah IAIN Banten tahun 1979 sampai 1985. Saat berusia 12 tahun, di tahun 1955, selepas pendidikan dasar dari pesantren Citangkil, Ma'ruf Amin merantau ke Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Kecenderungan anak muda di kampung Ma'ruf memang melanjutkan belajar ke pesantren di Jawa Timur. Sebagian besar ke Tebu Ireng, sebagiannya lagi ke Pondok Modern Darussalam Gontor. Kiai Amin, sang ayah, melarang putranya nyantri ke Gontor. Kiai Amin lebih cocok dengan pesantren Salafiyah semacam Tebu Ireng. Alasan utamanya adalah bahwa Kiai Haji Hasyim Asy'ari, salah satu pendiri NU, adalah murid Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama terkemuka asal Banten yang menghabiskan banyak waktu mengajar di Mekah. Kiai Haji Ma'ruf Amin masih memiliki kaitan kekerabatan dengan Syekh Nawawi Al-Bantani. Bukan keturunan langsung, saudara Syekh Nawawi punya keturunan yang bersilsilah sampai ke Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kelak pada tahun 2001, Kiai Haji Ma'ruf Amin mendirikan pesantren untuk melanjutkan perjuangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Nama pesantrennya adalah An-Nawawi, berlokasi di Desa Tanara, Tirtayasa, Serang, Banten. Di Tebu Ireng, Ma'ruf kecil memulai pendidikan dari jenjang dasar, Madrasah Ibtidaiyah pada kelas akhir. Salah satu kesan pertama saat mondok adalah ketika Ma'ruf yang bertubuh kecil harus memanggul kitab Iqna yang tebal. Ma'ruf kecil mulai nyantri di Jombang pada tahun politik. Menjelang pemilu pertama, tanggal 29 September tahun 1955. Meski Jombang menjadi sentra para tokoh politik pendiri NU, Ma'ruf merasa tidak mendapat indoktrinasi politik tertentu. Saat itu, Tebu Ireng di bawah pengasuh Kiai Haji Abdul Kholik Hasyim tahun 1916 sampai 1965, yaitu putra ke-6 Kiai Haji
Hasyim Asy'ari, Kiai Kholik, melarang aktivitas politik di pesantren. Pondok hanya untuk ibadah dan mengaji. Sepulang dari Tebu Ireng, Ma'ruf Amin pernah masuk SMA Muhammadiyah di Jakarta. Ia ingin belajar pengetahuan umum, tetapi akhirnya tidak diselesaikan. Ia kemudian mondok lagi ke beberapa pesantren di Banten. Dalam waktu singkat-singkat, antara lain pesantren Caringin Labuan, pesantren Petir Serang, dan pesantren Pelamunan Serang. Usai berkeliling ke beberapa pesantren, Kiai Ma'ruf Amin menikah dengan Hajah Siti Huriyah. Keduanya masih ada hubungan kerabat dan sama-sama putra ulama besar di Kresek. Setelah menikah, Kiai Haji Ma'ruf Amin pada tahun 1963 di usia 20 tahun hijrah ke Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Setahun kemudian, Kiai Haji Ma'ruf Amin kuliah di Fakultas Usuluddin Universitas Ibnu Khaldun, Jakarta, dan berhasil memperoleh gelar sarjana filsafat Islam. Saat kuliah, Kiai Haji Ma'ruf Amin memimpin gerakan pemuda Ansor, mulai ketua ranting Kecamatan Koja sampai cabang Jakarta Utara. Ia menjadi ketua GP Ansor Kota Jakarta Utara pada tahun 1964 sampai 1966. Dilanjut pada tahun 1966 sampai 1970, ia memimpin Nahdlatul Ulama Jakarta, lalu menjabat sebagai Wakil Ketua Nahdlatul Ulama Wilayah Jakarta dari tahun 1968 sampai 1976. Sebagai seorang pendakwah, Ma'ruf terlibat dalam koordinator dakwah Islam dengan menjadi anggotanya sejak tahun 1970 hingga 1972. Setelahnya, ia menjabat sebagai anggota Badan Amil Zakat Infak dan Sadaqah atau Basis Jakarta sejak 1971 hingga 1977. Setelah itu, Ma'ruf menjadi anggota pengurus Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU Jakarta antara tahun 1977 hingga 1989 dan memimpin Yayasan Syekh Nawawi Al-Bantani sebagai Ketua Umum tahun 1987. Kiprah pergerakan Kiai Haji Ma'ruf Amin paling nyata adalah pada pemilu 1971. Itu menjadi momentum pertama yang menghantarkan Kiai Haji Ma'ruf Amin menjadi anggota DPRD DKI Jakarta pada usia 28 tahun. Beberapa tahun kemudian, tepatnya tahun 1989, Muktamar NU di Pesantren Krapia menjadi babak baru aktivitas Kiai Haji Ma'ruf Amin. Di lingkungan elit kepengurusan PBNU, Kiai Haji Ma'ruf Amin dipercaya menjadi Khatib Am Syuriah PBNU, mendampingi Rais Am Syuriah Kiai Haji Ahmad Siddiq dan Wakil Rais An Kiai Haji Ali Yafi. Untuk tingkat tanfiziyah, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur terpilih kembali untuk periode kedua. Pada tanggal 3 Juni 1998, ketika gerakan reformasi bergemuruh, rapat harian Suriah dan Tanfiziyah PBNU memutuskan membentuk tim 5 yang diketuai oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin. Anggotanya adalah Kiai Haji M. Dawam Anwar, Khatib Am PBNU, Kiai Haji Dr. Said Akil Sirot, M. Rozi Munir, dan Ahmad Bagja, Sekjen PBNU. Dari tim 5 inilah, cikal bakal kelahiran Partai Kebangkitan Bangsa itu hadir. Setelah Partai Kebangkitan Bangsa berdiri, Kiai Haji Ma'ruf Amin menjabat sebagai anggota MPR RI dari perwakilan Partai Kebangkitan Bangsa. Ia juga pernah menjadi Ketua Komisi 6 DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa. Pasca Gus Dur jatuh, aktivitas Kiai Haji Ma'ruf Amin cenderung menurun. Dan karenanya lebih banyak waktunya di Dewan Syariah Nasional atau DSN MUI. Sejak tahun 2000, beliau ini menjadi Ketua Komisi Fatwa MUI. Pasca Muktamar PKB Surabaya tahun 2001, Kiai Haji Ma'ruf Amin tidak lagi menjadi Dewan Syuro PKB karena digantikan Gus Dur.
Selain itu, Kiai Haji Ma'ruf Amin tidak lagi menjadi Ketua Komisi 6 DPR RI yang membidangi agama. Rentang waktu yang cukup panjang tahun 2001 sampai 2007, Kiai Haji Ma'ruf Amin menghidmatkan dirinya di MUI Pusat sebagai Ketua Komisi Fatwa dan DSN. Selanjutnya, tahun 2007, Kiai Haji Ma'ruf Amin dipercaya oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres unsur ulama. Menjelang akhir masa jabatannya sebagai Wantimpres, ia membidangi urusan hubungan antar agama dari tahun 2012 sampai 2014. Pada Muktamar NU ke-33 di Jombang, menghantarkan Kiai Haji Ma'ruf Amin menjadi pemimpin tertinggi, yaitu Rais An PBNU periode 2015 sampai 2020. Bersama dengan itu, Kiai Haji Ma'ruf Amin dipercaya para ulama Indonesia untuk memimpin MUI Pusat untuk 5 tahun ke depan. Pada tanggal 7 Juni tahun 2017 oleh Presiden Joko Widodo, Ma'ruf Amin dilantik sebagai anggota Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila yang berganti nama pada tanggal 28 Februari 2018 menjadi Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Pada tanggal 6 September 2018, ia dinobatkan menjadi Ketua Harian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa ia akan mencalonkan diri kembali dalam pemilihan presiden 2019. Wakil presidennya Yusuf Kala tidak memenuhi syarat untuk masa jabatan berikutnya karena batasan masa jabatan yang ditetapkan untuk posisi presiden dan wakil presiden. Yusuf Kala telah menjabat selama 5 tahun sebagai wakil presiden di bawah Yudhoyono dari tahun 2004 hingga 2009. Spekulasi mengenai siapa yang mungkin dipilih Jokowi sebagai calon wakil presidennya berfokus pada beberapa kandidat termasuk Mahfud MD, mantan Menteri Pertahanan dan Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi. Pada tanggal 9 Agustus 2019, secara mengejutkan, Joko Widodo mengumumkan bahwa Ma'ruf akan menjadi calon wakil presidennya. Mahfud MD dilaporkan sedang mempersiapkan diri untuk menjadi calon wakil presiden Jokowi, namun setelah desakan dari beberapa partai konstituen koalisi pemerintahan Joko Widodo dan tokoh-tokoh Islam berpengaruh, Ma'ruf Amin terpilih sebagai penggantinya. Menjelaskan keputusannya, Joko Widodo merujuk pada pengalaman luas Ma'ruf Amin dalam pemerintahan dan urusan agama. Komisi Pemilihan Umum mengumumkan kemenangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Keduanya memperoleh 55,5% suara pada tanggal 21 Mei tahun 2019. Meskipun status Ma'ruf sebagai wakil presiden terpilih masih menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi. Ma'ruf Amin dilantik sebagai wakil presiden pada tanggal 20 Oktober tahun 2019 pada usia 76 tahun 223 hari saat dilantik. Beliau adalah wakil presiden tertua yang pernah dilantik di Indonesia. Ma'ruf juga dinonaktifkan dari jabatan Ketua Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 20 Oktober tahun 2019 mengingat dirinya telah dilantik sebagai wakil presiden Republik Indonesia. Selepas mengabdi sebagai Ketua Umum MUI, ia terpilih dalam Musyawarah 10 Majelis Ulama Indonesia sebagai Ketua Dewan Pertimbangan MUI sejak 27 November tahun 2020. Selama menjabat sebagai Wakil Presiden, Ma'ruf Amin dikenal aktif dalam menangani isu-isu seperti ekonomi halal dan industrinya, pemberantasan stunting dengan koordinasi kebijakan yang juga diawasi oleh Sekretariat Wakil Presiden, urusan agama, dan aktif mengunjungi beberapa provinsi di seluruh Indonesia. Ma'ruf Amin menikah pada tahun 1964 dengan Siti Huriah. Setelah menikah dengan Siti Huriah, ia pindah ke Jakarta dan menetap di Koja,
Tanjung Priuk, Jakarta Utara pada pertengahan tahun 1964. Saat itu, karirnya di bidang sosial dan politik sangat cemerlang. Namun pada tanggal 21 Oktober tahun 2013, Siti Huriah meninggal dunia di Rumah Sakit Premier Jatinegara, Jakarta Timur setelah 49 tahun pernikahan mereka. Mereka dikaruniai 8 orang anak dan 25 cucu. Di antaranya adalah 1. Siti Ma'rifah. Siti Ma'rifah adalah lulusan sarjana tarbiyah dari Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Salahuddin Al-Ayyubi dan sarjana hukum dari Universitas Krishna Dvipayana atau Unkris. Ia meraih gelar pasca sarjana Magister Ekonomi atau Magister Pemasaran dari Unitama Jagakarsa dan Magister Hukum dari Unkris. 2. Siti Mamduhah menikah pada tanggal 27 April tahun 2024 dengan Sofiar Yusuf. Siti Mamduhah berpendidikan S2 Administrasi Pendidikan. 3. Siti Najihah. Siti Najihah cenderung menjaga privasi kehidupan pribadinya, sehingga data resmi mengenai alma mater sekolah maupun perguruan tingginya tidak tersedia dalam catatan publik. 4. Siti Nur Azizah. Lahir pada 5 September tahun 1972, menikah dengan Muhammad Rapsel Ali, dan memiliki 5 orang anak. Siti Nur Azizah bergelar S3 Hukum. Ia merupakan Wakil Rektor Universitas Negeri Surabaya. Ia juga mengajar sebagai dosen Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Salahuddin Al-Ayyubi, Jakarta Utara sejak tahun 1995 sampai dengan sekarang. 5. Ahmad Syauqi. Dikenal sebagai pembina Ponpes An-Nawawi Tanara Serang. Ponpes tersebut didirikan oleh Ma'ruf Amin pada tahun 2001. Ahmad Syauqi adalah lulusan S2 Administrasi Pendidikan. Ahmad Syauqi juga merupakan kader Partai Kebangkitan Bangsa. Ia tercatat masuk dalam kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat PKB dalam struktur kepengurusan DPP PKB periode 2019 sampai 2024. Ahmad Syauqi menjabat sebagai Ketua Bidang Kebudayaan dan Masyarakat Adat. Ia resmi maju dalam kontestasi pemilihan kepala daerah atau Pilkada Banten. Ahmad Syauqi mendaftarkan diri sebagai bakal calon gubernur Banten tahun 2024 dalam penjaringan Partai Kebangkitan Bangsa, namun kalah. 6. Ahmad Muayyad. Ia merupakan lulusan S2 Administrasi Pendidikan dan pengasuh Ponpes An-Nawawi. 7. Siti Hannah. Seorang dokter umum dan telah menyelesaikan S2 Kesehatan Masyarakat. 8. Siti Haniatun Nisa. Lahir pada tanggal 13 November tahun 1984. Dia merupakan lulusan Ahmad Ibrahim Kuliah of Law International Islamic University Malaysia tahun 2010. Kemudian, Siti melanjutkan pendidikan S2 dan telah meraih master di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2015 dan syariah dari Institut Ilmu Quran di tahun 2016. Sepanjang karirnya, Siti dipercaya menduduki berbagai jabatan, di antaranya adalah anggota pengurus Majelis Ulama Indonesia Pusat untuk Komisi Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional pada tahun 2015 sampai 2020. Dan pengurus Pleno DSN MUI pada tahun 2015 sampai tahun 2020. Siti Haniatun Nisa menikah dengan Muhammad Jainal Arifin. 7 bulan setelah Hajjah Siti Huriah meninggal, Kiai Haji Ma'ruf Amin kemudian menikah lagi pada tanggal 31 Mei tahun 2014 dengan Wuri Estu Handayani yang telah menjadi janda selama sekitar 2 tahun. Keduanya menjalani ta'aruf secara singkat sebelum akhirnya menikah dalam upacara sederhana di Masjid Agung Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat. Demikianlah silsilah dan biografi Kiai Haji Ma'ruf Amin, Wakil Presiden ke-13
Republik Indonesia yang dapat disampaikan. Semoga bisa menambah wawasan sejarah bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.